PT Java Confit Indonesia Tbk merupakan perusahaan yang beroperasi sebagai perusahaan agri-food terintegrasi di Indonesia, yang kegiatan bisnis utamanya meliputi pembuatan pakan ternak, pembibitan ayam serta pengolahan unggas dan juga budidaya pertanian. PT Java Confit Indonesia Tbk terbagi atas 3 divisi, yakni unggas, budidaya, dan dukungan bisnis strategis. PT Java Confit Indonesia Tbk didirikan pada tahun 1971 dan berpusat di Jakarta, Indonesia, dan telah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1989. Pabrik PT Java tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Ada di Medan, Sumatera Utara, Padang, Sumatera Barat, Lampung, Sumatera Selatan, Cikande, Banten, Tangerang, Banten, Purwakarta, Jawa Barat, Cirebon, Jawa Barat, Grobongan, Jawa Tengah, Sragen, Jawa Tengah, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Margomulyo, Jawa Timur, Gedangan, Jawa Timur, Sidoarjo, Jawa Timur, dan Makassar, Sulawesi Selatan. Visi dan misi PT Java Confit Indonesia Tbk adalah menjadi penyedia terkemuka dan terpercaya di bidang produk pangan berprotein terjangkau di Indonesia, dengan berlandaskan kerjasama dan pengalaman teruji dalam upaya memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang terkait. PT Java Confit Indonesia Tbk menggunakan sistem manajemen sumber daya manusia dengan menyediakan daya yang dibutuhkan terkait organisasi dan karyawan dengan menggunakan SAP HCM atau System Application and Product Human Capital Management, di mana keuntungan menggunakan SAP HCM membantu perusahaan secara efisien dalam mengendalikan bisnis dan juga berfokus kepada sumber daya manusia, yaitu karyawan. PT Java Confit Indonesia Tbk juga menggunakan sistem berbasis jaringan yang digunakan untuk mengatur KPI atau Key Performance Indicator karyawan untuk meninjau proses kinerja karyawan dengan tepat dan cepat, yang lebih dikenal dengan Performance Management System yang menghubungkan kinerja dengan target-target yang ditetapkan. Sistem ini juga memfasilitasi proses evaluasi yang mengoptimalkan potensi dan talenta karyawan, karena disadari bahwa kompetensi, integritas, sumber daya manusia adalah kunci keberhasilan PT Java Confit Indonesia Tbk dalam mencapai tujuan perusahaan. Metode peramalan kebutuhan dan ketersediaan SDM. Kebutuhan dan ketersediaan SDM di masa yang akan datang merupakan titik utama kegiatan perencanaan SDM. Hampir semua organisasi harus membuat prediksi atau perkiraan kebutuhan SDM-nya di masa datang. Untuk itu, perlu identifikasi berbagai tantangan yang mempengaruhi kebutuhan SDM tersebut. Ada 2 tahap dalam peramalan, yaitu 1. Pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif dalam peramalan tentu saja akan melibatkan metode statistik dan matematika. Salah satunya adalah dengan menggunakan tren analisis di mana jumlah pegawai yang dibutuhkan oleh perusahaan diramalkan berdasarkan beberapa indeks perusahaan seperti penjualan. 2. Pendekatan kualitatif. Salah satu contoh pendekatan kualitatif adalah dengan manajemen forecast. Manajemen forecast adalah opini dari supervisor manajemen departemen, para ahli, atau orang lain yang memiliki ilmu lebih tinggi tentang kebutuhan perusahaan akan sumber daya manusia di masa yang akan datang. Perekrutan. Untuk perekrutan PT Java Confit Indonesia Tbk melakukan perekrutan dengan menggunakan metode terbuka, yaitu dengan membuka lowongan di media seperti pada laman PT Java sendiri, melakukan pengiklanan, dan melakukan perekrutan di kampus-kampus. Pelatihan. PT Java memandang bahwa pelatihan adalah hal yang mutlak yang dibutuhkan untuk mendukung perkembangan perusahaan.
PT Java melaksanakan berbagai jenis program pelatihan, yaitu program pelatihan fondasi yang ditujukan untuk manajemen junior dengan tujuan membekali dengan prinsip-prinsip manajemen kepemimpinan, pengetahuan, fungsional, dan pola pikir perubahan. Program pelatihan manajemen menengah. Program pelatihan manajemen menengah ditujukan untuk manajemen menengah dengan tujuan memperluas pengetahuan dan memperkuat manajemen menengah dalam mengambil tanggung jawab di tingkat manajerial. Materi yang diberikan adalah manajemen, sumber daya manusia, pemasaran keuangan, manajemen proyek, dan keunggulan operasional. Program pelatihan manajemen senior ditujukan untuk manajemen senior dengan tujuan meningkatkan kemampuan berpikir secara strategis, menganalisis lingkungan persaingan bisnis, menempatkan dan memperkuat posisi pasar. Program pelatihan peningkatan mutu kualitas dan produktivitas. Program pelatihan peningkatan mutu kualitas dan produktivitas ditujukan kepada semua karyawan untuk mengetahui cara peningkatan mutu kualitas dan produktivitas dari pekerjaan. Program pelatihan pembangunan mentalitas individu ditujukan untuk membangun mentalitas individu agar dapat menjadi lebih baik seperti dengan memberikan pelatihan pembangunan sikap mental positif, komunikasi yang baik. Program pelatihan elektif. Program pelatihan elektif bertujuan agar karyawan mengetahui dan memahami bahasa Inggris dan kemampuan dasar dalam komputer. Program pelatihan keterampilan individu. Program keterampilan individu bertujuan untuk meningkatkan keterampilan individu dalam memecahkan masalah dan keterampilan individu dalam menentukan keputusan. Kepemimpinan. Sifat seorang pemimpin yang harus dimiliki adalah 1. Asah kemampuan networking karyawan. Kemampuan networking berarti kemampuan bagi karyawan untuk berkomunikasi dan menjalin hubungan dengan orang-orang baru. 2. Berikan tantangan pada karyawan. Sebagai pemimpin, tentunya menjadi tempat di mana karyawan akan bertanya ketika karyawan Anda tidak dapat melakukan sesuatu. 3. Beri kesempatan untuk berkembang. Jangan biarkan karyawan Anda bekerja dengan posisi yang stagnan. Berikan kesempatan pada mereka untuk berkembang. 4. Lead by example. Sebagai atasan yang baik, Anda harus memberikan contoh terbaik kepada karyawan Anda. Sifat kepemimpinan yang akan kami cari apabila kami menjadi HRD adalah 1. Memberikan kinerja yang baik. 2. Bijak mengambil keputusan. 3. Dapat dipercaya. 4. Berinisiatif tinggi. 5. Memiliki motivasi tinggi dan pekerja keras. Motivasi. Penetapan kode etik. Dari penetapan kode etik, maka karyawan tahu standar etika dari suatu perusahaan. Isi kode etik perseroan: 1. Keselamatan kerja. 2. Penggunaan fasilitas, peralatan, dan sumber daya perseorangan. 3. Kerahasiaan. 4. Hadiah. 5. Bentuk kepentingan. 6. Pelaporan pelanggaran. 7. Disiplin. 8. Pemutusan hubungan kerja. 9. Pengolahan kebijakan. Penetapan gaji UMR. Java memiliki lokasi operasi yang berada di provinsi dan kota yang berbeda-beda di Indonesia. Dalam menentukan upah minimum bagi karyawan, perseroan senantiasa mendasarkan kepada aturan upah minimum regional atau UMR yang berlaku di setiap daerah tersebut dan tidak membedakan berdasarkan gender. Peraturan daerah di setiap wilayah yang berbeda tersebut menyebabkan standar UMR yang berbeda-beda, sehingga Java menyesuaikan pemberian upah minimum kepada karyawannya mengikuti peraturan yang ada. Seperti tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2017, Java memberikan upah kepada karyawan yang baru masuk berada di atas standar upah minimum regional yang ada. Mengetahui visi misi PT Java Complete Indonesia Tbk. Dari mengetahui visi misi dari tujuan perusahaan tersebut, maka karyawan tahu arah tujuan dari perusahaan dan dapat memotivasinya untuk menjadi bagian dari tujuan itu.
Perlindungan terhadap pelapor dari adanya pelanggaran. Sistem ini akan memotivasi pekerja untuk bekerja lebih baik dan merasa diawasi apabila melakukan tindakan pelanggaran. Maka, teman sesama pekerja dapat melaporkan mereka dengan terjaminnya keamanan identitas sebagai pelapor. Mengadakan kegiatan bakti sosial. Melalui kegiatan-kegiatan bakti sosial, karyawan merasa termotivasi karena merasa mempunyai andil dalam membantu lingkungan sekitarnya. Kegiatan bakti sosial antara lain Forum Proper Hijau, Java for Kids yang berfokus pada keseimbangan gizi anak-anak pedesaan di Indonesia dari rentan usia 6-12 tahun. Mengadakan kegiatan rekreasi. Dengan mengadakan kegiatan rekreasi, akan menghilangkan stres dan penat karyawan. Karyawan juga menganggap perusahaan peduli pada mereka. Kegiatan rekreasi antara lain aktivitas outbound, kegiatan warehouse, dan lain-lain. Kompensasi. Salah satu cara efektif yang dapat merangsang prestasi kerja karyawan adalah dengan cara penerapan sistem kompensasi. Dengan pemberian kompensasi, karyawan merasa mendapat perhatian dan pengakuan terhadap prestasi yang dicapainya. Sehingga semangat kerja dan sikap loyal karyawan akan lebih baik. Kompensasi memiliki dua aspek kepentingan, yaitu perusahaan dan karyawan itu sendiri. Bagi perusahaan, kompensasi dilakukan dengan maksud untuk mempertahankan karyawan yang berprestasi dan memotivasi karyawan yang kurang berprestasi. Berikut bentuk-bentuk kompensasi upah atau gaji. 1. Insentif. Merupakan tambahan-tambahan gaji di atas atau di luar gaji atau upah yang diberikan oleh organisasi. Program-program insentif disesuaikan dengan memberikan bayaran tambahan berdasarkan produktivitas, penjualan, keuntungan-keuntungan atau upaya-upaya pemangkasan biaya. 2. Tunjangan atau benefit. Contoh-contoh tunjangan seperti asuransi kesehatan, asuransi jiwa, liburan-liburan yang ditanggung perusahaan, dan sebagainya. Punishment. Untuk punishment, perusahaan sendiri kurang kami ketahui. Tetapi, seandainya kami menjadi HRD di perusahaan, punishment yang akan kami berlakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan punishment secara lisan. Punishment secara lisan merupakan punishment yang diberikan kepada karyawan yang kedapatan melakukan pelanggaran. Karyawan yang melakukan pelanggaran awalnya akan diberikan teguran lisan. Maksud tujuan dengan teguran lisan, karyawan diharapkan dapat berubah menjadi lebih baik. Memotong gaji atau tunjangan tidak tetap merupakan punishment yang diberikan kepada karyawan apabila kedapatan melakukan pelanggaran dengan sengaja. Hal ini membuat karyawan lebih berhati-hati lagi dalam bekerja. Bila karyawan tidak berubah, maka diberikan surat peringatan kepada karyawan tersebut. Menurut kami, manajemen sumber daya manusia di PT Java Konfin Indonesia Tbk sudah tepat, terutama pada bagian memotivasi dan pelatihan yang diberikan kepada karyawan sehingga menjadi sumber daya manusia yang kompeten dan bermotivasi tinggi, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan profit perusahaan.